Nah, lalu, kan tadi bicara soal output nih, Bu. Mmm, Output kita udah bisa mecahin masalah, mmm, terus bisa sampai tujuan di organisasi, mhm, dan kita punya relasi. Nah, output ketika kita mmm, punya banyak kenalan dan mhm, relasi yang mhm. Ibu rasakan lah, apa sih, Bu? Kalau dibilang output-nya pertama saya pada saat posisi saya saat ini ya, Ya di sekarang deh. marketing nih, sama Tadi sih baru seperti ngobrol soal ini, habis dari mana? iya tadi saya dari Sekda ya, Dari dari sekda ya? sekretaris daerah Mhm. ya. Sama sih seperti Haikal gitu loh. Pada saat saya ajak kayak gitu, pernah banyak yang tanya, "Kak, kenal." Akhirnya Iya. ketika saya mengunjungi SMA, "Bu, masih ingat saya?" Wah, ternyata kenal gitu loh. Iya. Dan satu lagi, kadang-kadang orang menyebut circle ya. Circle? Iya. Ya, "Ayo dong, kita harus terap" apa, jangan apa ya, untuk saya ya, promosi ya misalkan, "Saya mau promosi kampus nih." Udah ke circle kita aja minta bantu, akhirnya kan seperti itu. Itu Iya. manfaatnya sih seperti itu Mhm. ya. Satu lagi, ketika saya bertemu ke dinas misalkan, Mhm. ternyata, wow, saya pernah di organisasi ini loh Bu, dan Mhm. lain-lainnya. Ternyata, wah nyambung lagi Nyambung lagi akhirnya. ya? Iya, jadi memang itu penting banget ya Haikal ya. Jadi kalau saya perhatikan, masih banyak yang, "Ah nanti nggak bisa bagi waktu, nanti dulu deh organisasinya masih banyak," seperti Masih banyak ya itu. seperti itu, Iya. iya. Jadi organisasi itu ada juga yang bilang, "Ini organisasinya belum maju, nanti saja saya gabung kalau sudah maju." Mhm. Loh, yang mau maju kan itu siapa Iya, gitu setuju, kan. iya bener. Seharusnya kita memang dari seperti bangunan harus ada pondasi yang kuat. Seperti itu sih kalau saya rasa sih ya, niat niat yang baik akan menghasilkan ya hasil yang baik juga, Oke. gitu. Jadi, kalau tadi kita kalau menjaga relasi dengan baik tuh, apalagi di Mhm, organisasi, kayak mhm, Ibu contohnya, mhm, jadi dikenal ya, Bu. Itu juga yang saya rasain sih, dikenal mhm, banyak mhm, orang dan, eee, apa ya, mhm, ada istilahnya bisa dibilang kayak gini yang mhm, sudah lumrah, kalau udah, mhm. ada orang dalam itu aman gitu. Nah, Tapi iya, istilahnya itu enggak orang dalam sih, yang lebih, jelasnya mhm, kalau kita menjaga relasi, kita betul, mengenal sama, orang-orang misalnya pejabat penting atau mhm, siapa, mhm, ketika kita kenal, jadi komunikasinya gampang kalau ada betul, urusan seperti itu, Bu. iya, Jadi kalau bisa orang-orang bilang, "Ah, itu mah orang dalam." Enggak sih, karena mhm, kita menjalin relasi ya, Bu, dan betul, mengenal satu sama lain. Mungkin lewat seharusnya, organisasi yang pernah iya, kita, di situ betul, kondisinya, iya. gitu. Tuh, jadi kaula muda yang belum masuk organisasi coba, Ayo ini di bergabung. sini, di kampus ini adanya BEM ya, Ada BEM, ada ada UKM, UKM, ya, DPM juga ada, BPM, ya. Nah itu eee jadi mhm, kalau BEM kan kita ini ya, Bu, organisasi mhm, pemerintahan di kampus sama DPM. Nah, mhm, ada mhm, juga UKM. Jadi mhm, buat kaula muda yang mau minat bakatnya dicurahkan di situ kayak mhm, seni, yang mhm, suka musik iya, atau tari bisa mhm, di situ. mhm, Mungkin mhm, yang olahraga di futsal, di, mmm, badminton ada iya, dan iya, sama kerohanian juga ada, BKMI, Bu. iya, Sama satu lagi BKMI, yang suka pecinta alam, Bimapala Bima tuh, Pala. seperti itu. Ya jadi, selain kuliah kan kita bisa healing di UKM juga Nah ya, itu di dia. organisasi juga ya, gitu loh. Yuk yang belum masuk silakan masuk loh. Ini, urusan menteri luar negeri ya kamu ya? Luar kampus Oh juga, luar menteri kampus? luar kampus. Oke, iya katanya luar lah, negerinya di kampus, Iya, di luarnya itu loh, ibaratnya luar ibaratnya negeri seperti lah. itu, Ya, urusan luar. ya urusan Oke. luar yang menjalin relasi sama Mhm, hubungan sama kampus-kampus lain maupun organisasi lain di oke, luar kampus. iya. Nah, Tapi ini contohnya mhm, saya sendiri, Bu, ngerasa sih pas, mhm, saya kan di menteri luar kampus nih, mhm, saya juga, eee, ap memulai lagi gitu, Bu, mhm, dengan organisasi luar nih. mhm, Lebih luas lagi skala regional nih. Jadi mhm, BEM iya, kami, iya, Unbim tuh udah bergabung dengan BEMS Bogor, Bu. iya, Jadi yang BEMS dari Bogor, Bogor, kita iya, punya aliansi namanya mhm, BSB. mhm, Nah, kita kenal-kenal lagi nih sama kampus-kampus yang ada yang masuk betul, termasuk dari STIS iya, Bogor. Ada dari UIKA, ada dari, Tazkia, mhm, banyak, mhm, Bu, BEM-BEM mhm, dan di situ juga banyak saya belajar, mhm, eee mereka yang udah mungkin dibilang kampusnya udah lama dan maju gitu, mhm, dan udah kita bisa banyak belajar lah dari mereka yang, organisasinya mmm, lebih berpengalaman, jadi oke, dan menjalin relasi juga, iya. seperti itu. Sebenarnya UMBI itu udah lama juga loh Haikal. Mhm.
ya. Maksudnya kita juga dulu karena menggabungkan dari sekolah tinggi ya, jadi Unbir ini ya tergolong muda, tetapi ya SDM yang ada ini kan sudah lama ya, sudah 30 tahunan. Jadi makanya pembentukan organisasi ini penggabungan dari 2 fakultas ya, yang berbeda. Iya. Ya, tapi kalau misalkan BEM sudah bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain, sekota Bogor ya? Iya, kota dan kabupaten Bogor. Bogor Sebogor Raya Raya berarti ya? jadinya ya. Ya, semoga bisa menjadi se-Indonesia juga ya. Amin, ya. Ya, se-Indonesia mungkin nanti ada pertukaran pelajar, siapa tahu aja bisa keluar. Iya. Ya, amin ya. Oke. Salah satunya program ini ya, keren deh pokoknya deh. Program yang mana nih? Ya, program ini ya. Podcast. Iya. Sama nih, Satunya. soalnya udah lihat juga punya podcast. Iya. Sekarang Sebenarnya- gantian ya Bu, kemarin Iya. saya bintang tamu udah lihat sebagai host, sekarang gantian nih Bu. Iya, jadi benar-benar ngobrol ya. Iya, ngobrol. Tapi ngobrol bermanfaat sih, semoga Iya. bisa dimanfaatkan. Lewat ini, lewat Iya. kegiatan seperti ini ya Bu. Iya, betul. Nah, lalu Bu, kita kan tadi mengikuti organisasi. Nah, saya mau tanya nih. Jadi menurut Ibu skill apa aja nih yang perlu kami asah, kita asah buat sekiranya nanti dibutuhkan nanti di dunia kerja. Jadi skill-skill apa aja tuh? Kalau dibilang dibutuhkan skillnya ya, sebenarnya kalau dunia kerja ya, pertama pasti seperti public speaking. Public speaking. Sepertinya ya. Oke. Karena setiap kita ingin bergabung di suatu instansi ada interview, ya kan? Bagaimana cara kita bersikap, ya, cara kita menjawab pertanyaan, ya kan? Cara kita berbicara sampai cara kita mendefinisikan ya apa yang ada dalam diri kita, seperti itu, ya. Itu secara umum ya, kalau public speaking. Cuma kalau secara khusus ya tergantung kompetensi masing-masing. Inginnya kemana? Misalkan prodinya apa? Haikal manajemennya, berarti manage. Bagaimana pengaturannya, gitu loh. Haikal nanti konsentrasi di mana? Jadi skillnya apa yang Haikal rasa sesuai dengan konsentrasi manajemennya. Gitu. Kalau di accounting ya akuntansinya, skillnya apa yang ada di akuntansi? Di sini kan adanya brevet, terus komputer akuntansi ya. Apalagi kalau di Fincom ya ada Cisco juga ya gitu loh. Jadi ada beberapa skill yang ada yang khusus, ada yang umum gitu loh. Kalau kita harus yang harus kita asah skillnya ya kita perhatikan juga konsentrasi dari kompetensi kita. Sebenarnya seperti itu. Sekarang apalagi ada sertifikasi kompetensi, ya kan? Ada yang BNSP dan lain-lainnya. Saya rasa kemampuan dari masing-masing mahasiswa bukan hanya dari nilai yang didapat, ya. Itu penting ya saya lihat karena kemampuan berorganisasi, kemampuan bergaul, ya berkomunikasi itu penting. Penting juga ya. Iya, visual dan non visual. Itu pengasahannya penting juga. Kita pinter, ya kita bisa, tapi kita tidak bisa menyampaikan. Ya apa yang dalam pikiran kita, ya itu nggak bisa gitu. Iya, penting itu loh. Nah, makanya sering-sering ikut berorganisasi itu ya melatih kita berbicara gitu. Mungkin tadi yang saya bisa simpulkan jadi kayak kita cara komunikasi dengan orang lain maupun cara menyampaikan yang ada dari diri kita ya Bu. Betul. Nah, misalnya kayak kan sekarang udah modern ya Bu. Apakah perlu kayak harus paham komputer dan lain-lain itu penting ya Bu? Ya itu penting dan itu sepertinya menjadi skill umum juga. Umum juga ya? Ya, tapi ya memang tergantung dari konsentrasinya tadi ya. Saya bilang kalau tadi kan salah satunya bagaimana paham komputer. Kalau kita nggak paham komputer, nggak bisa ini ya, susah ya, gitu loh. Tapi memang itu namanya science ya, scientific ya istilahnya ya. Jadi kalau dibilang paham komputer itu sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi ya, karena sekarang era industri 4.0 ya, menuju era society kan, ya itu sudah pasti semua pakai teknologi kan ya Bu? Iya, itu udah syarat-syarat umum juga sih kalau saya rasa, gitu. Penting, memang apalagi sekarang ada program baru ya
salah satu yang bisa dimanfaatkan itu dengan melihat, di beberapa, kalau dibilang kita ngeliat HP lah istilahnya ya. Ya itu bisa dimanfaatkan gitu loh, bukan hanya mencari games dan lain-lainnya. Games itu juga ada manfaatnya juga ternyata kan, Iya, gitu buat loh. healing lah Bu, ya. Iya. Jadi selain kita menguasai juga bagaimana kita komunikasi, terus kita teknologi juga harus aware ya Bu, kita harus Iya. bisa paham lah dengan Iya, teknologi yang iya. berkembang sekarang. Nah, terus nih Bu, kan Ibu Iya. sudah kerja nih. Ada yang mungkin orang yang dulunya nggak ikut organisasi sama sekali tuh Bu, Iya. dan ada yang sudah pernah ikut organisasi. Iya. Nah, itu di dunia kerja ada nggak sih Bu perbedaannya? Apakah pengalamannya atau apanya atau cara nanti Ibu bekerja sama dengan dia perbedaannya? Seperti istilah kata teori dan praktek. Iya. Ya kan, kalau dalam perkuliahan kita dengan teori yang ada, memang praktek ada, tapi praktek masih berbasis dari teori. Maka sekarang memang ada kurikulum industri juga ya, dan itu namanya kampus merdeka juga ya. Kita adanya pemagangan dan lain-lain, itu salah satu usaha ya apabila ya dari mahasiswa itu tidak pernah berorganisasi. Tapi ya kalau magang itu kan artinya itu resmi latihan, cuma mengikuti apa yang diperintahin sama perusahaan ya Bu? Iya, yang ditugas kita berorganisasi kan kita pengetahuannya luas. Apalagi sering rapat, sering berdiskusi bersama ya. Saya rasa itu pengetahuan itu juga bertambah, apalagi kalau kita istilahnya kepo ya, cari tahu ya kan. Tahu mulu gitu ya, Mau tahu aja. mulu. Iya, ya itu berbeda banget pada saat dunia kerja. Berbeda banget. Ya memang antara yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata, berbicara, yang sering berorganisasi itu terlihat sih. Terlihat ya. Iya, mereka udah bawaannya udah santai Sudah biasa mungkin. udah nggak perlu ditanyakan lagi lah, memang beginilah gitu loh kondisi organisasi gitu loh. Dalam hatinya memang seperti itulah pasti. Gitu loh. Berarti adalah perbedaan yang kelihatan gitu dari yang biasa sudah ketemu sama masalah di organisasi dan emang yang dulunya mungkin bisa dibilang kupu-kupu kuliah pulang mahasiswanya gitu. Iya benar. Nah ada kupu-kupu, ada kura-kura Bu. Kalau kura-kura tutup. Bukan, ini kita kura-kura kuliah rapat. Oh, kuliah rapat. Iya. Oke, Jadi kalau keren deh. Gini Bu, saya mau tanya, kalau Ibu sendiri lebih suka mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih Bu? Yang anak organisasi atau yang emang kuliahnya beres pulang gitu? Oh gitu. Pertama di kampus itu kan banyak fasilitas ya. Sambil menunggu waktu rapat bisa memanfaatkan perpustakaan, bisa memanfaatkan yang lain. Misalkan sekarang baru ada olahraga juga ya. Iya, ada pingpong. Iya. Nah itu kan bisa memanfaatkan waktu. Misalkan saat mungkin satu waktu pulang karena ada keperluan, satu waktu pulang karena ada yang harus dikerjakan di rumah, itu nggak masalah. Tapi kalau setiap hari langsung kuliah pulang, kayaknya itu menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi boring. Jadi membosankan. Iya betul. Ya kan? Nah kalau pura-pura kuliah rapat tapi kan nggak setiap hari juga kan? Iya nggak setiap hari. Itu saya lebih melihat ya, di situ pun saya suka minta tolong sama dengan mahasiswa yang kura-kura ya gitu loh, untuk mempresentasikan kampus, untuk ikut bersama ya kan. Ya kalau dibilang lebih suka atau tidak, semua mahasiswa itu sama, kalau bicara suka atau tidak itu kan tidak berkaitan dengan nilai kan. Iya enggak. Ya oke, kura-kura lah istilahnya. Kura-kura, oke alhamdulillah berarti saya termasuk ya Bu. Iya, tapi kan sering kan kalau ada kegiatan minta tolong kan, saya juga jadi ya artinya take and give itu. Malah saya seneng Bu, sebagai mahasiswa kura-kura atau anak organisasi banget gitu. Tentu saja saya seneng bisa bantu ikut andil memajukan nama kampus Bu. Alhamdulillah. Kayak yang kata Ibu bilang kayak ibaratnya nggak mau organisasi atau kampus ini masih kecil namanya, nanti aja kalau udah maju. Nah malah saya lebih bangga masuk organisasi atau kampus yang merintis Bu. Iya dari awal kita yang merintis. Nah iya sebagai perintis.
dibandingkan pewaris ya Iya, gitu. Asik. betul. Kalau pewaris berarti nggak terima ya, Iya, mungkin betul. kayak nama kampus atau Heeh, organisasi sudah besar heeh. gitu, udah maju, udah Tapi kita tinggal numpang nama. tapi kalau pewaris ada masalah nggak bisa, me apa ya, menyelesaikan masalah itu gitu Iya, loh. Kalau belum pewaris sih tentu. biasanya seperti itu. Hmm, Jadi dari awal saat perintisan kan dia nggak tahu iya, apa permasalahannya. iya, setuju. Dia lebih suka itu sih, Nah, saya iya, juga. saya juga lebih Tapi bangga, Bu. tapi kalau nggak ada kura-kura juga susah juga sih kalau ada kegiatan kampus ya, nggak ada yang bantu juga Iya, gitu betul. loh, ya. Oke, thank you buat kura-kura ya. Nih di Oke. belakang layar kura-kura Iya, Solo. di belakang layar ini cewek-cewek cantik kura-kura, di cowok-cowok ganteng juga kura-kura ya. Nah, Semangat ya. Oke. iya betul. Hmm. Berarti dapat disimpulkan Hmm. sama saya tentang pembahasan kita yang seru ini, Hmm. organisasi itu penting banget ya, Bu. Selain Alhamdulillah, mengembangkan insya Allah ya. diri, soft skill, Hmm. ketika kuliah maupun nanti buat Hmm. impact-nya buat di dunia kerja ya, Bu, Betul. output-nya. Dan Betul. menjalin relasi, mungkin melatih, mengasah skill untuk kita berbicara, bisa mendeskripsikan diri ya, Bu. Betul. Dan menjaga hubungan sama orang-orang. Ya. Mungkin itu juga bisa jadi channel ya, Bu, channel Banyak. buat kita Ya. bekerja nanti ketika Ya. sudah lulus kuliah. Kayak gitu ya, Bu. Informasi itu didapat dari channel kita kan, dari relasi kita. Berarti tadi untuk bekerja ya, kita nggak tahu informasinya. Terkadang ada yang tertutup, Tertutup. iya Ya. kan, informasinya tertutup hanya orang-orang sekitar. Nah itu keuntungannya ya, nilai plusnya. Iya. Kita punya kesempatan lebih daripada yang tidak mengetahui. Iya. Dan Gitu. mungkin orang juga misal yang punya ini, misal dia punya peluang buat ngasih pekerjaan tapi tertutup. Mungkin dia lebih akan percayain orang yang sudah kenal ya, Bu ya. Nah, Saya udah seperti tahu itu. nih orang ini saya udah percaya kinerjanya seperti ini. Mungkin dia akan tanya kita, mau gak kerja sini seperti itu, Bu? Iya, seperti itu. Jadi udah tau lah, oh ini Haikal ini udah biasa berorganisasi, udah tau lah saya skill-nya seperti apa, saya sudah sering, udahlah, ya udah angkat itu aja lah daripada pusing cari yang lain, interview lagi dan lain-lain kan harus seperti itu. Gitu loh. Jadi channelnya channel langsung ya, gitu loh, gitu ya. Jadi kita tunggu kaula muda yang masih jadi kupu-kupu. Ayo Ya, jadi kura-kura ya. ayo kita melatih soft skill kita, melatih kemampuan kita untuk nanti output di masa depan di dunia kerja dengan masuk organisasi atau UKM yang ada di kampus ini. Mungkin bisa kalian pilih tuh ada beberapa. Dan terima kasih Bu Dahlia udah hadir di episode 5 kali ini ya untuk menjadi pembicara di podcast kami di Obral. Maaf kalau ini santai karena asal Bu nih, bukan kayak kemarin kan podcastnya Ibu formal ya kan. Nah, karena ada 2 bintang tamu ya kemarin. Betul. Tapi kalau di sini kita obrolan asal jadi santai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bu, saya. Saya juga minta maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Ya, bakal banyak banget sih nanti obrolan kita yang seru di episode berikutnya. Jadi boleh nih kaula muda tulis aja di kolom komentar next kita episodenya mau bahas apa dan undang gestar atau bintang tamunya siapa. Nah nanti tinggal lihat aja di bawah sini, di bawah sini Bu, ada @bmkm_unbin. Nah, lihat informasinya di situ dan komentar nanti video ini buat bintang tamu dan pembahasan yang mau dibahas. Kita tutup ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih udah lihat. Sama-sama. Kita tutup podcastnya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you semuanya ya.